Orang sekarang ada tamu ditemui di pagarnya. Ojo boleh kursinya takut rusak. Saya paling bangkel. Apa katanya guru saya itu? Orang yang seperti itu sombongnya melebihi Korun. Sombongnya itu di atas kelasnya Abu Jahal. Orang yang punya rumah nemui tamunya di luar itu kesombongannya sudah di luar batas. Walaupun omongannya bagus, tapi nemui tamu itu di pinggir, di luar itu tidak disuruh duduk, itu sombongnya di atas sombong itu. Perhatikan itu sampean kalau punya tamu, jangan sombong sampean. Masukkan tamu. Jangan ditemui di pintu kecuali istri tidak ada suami. Memang harus begitu. Ayo masuk mumpung tidak ada suami. Jangan main-main begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. والتابعين وتابع التابعين ومن تبع سنته واقتدى بهدى إلى يوم لقاء الله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Para jamaah pengunjung taman surganya Allah yang ada di dunia yang berbahagia, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul dalam rangka bersama-sama menghadiri undangan Allah, yaitu salat subuh berjamaah dan menunggu datangnya isyraq. Kita duduk sejenak mengisi waktu-waktu kita dengan mengkaji ilmu-ilmunya Allah, mengkaji hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini dijadikan sebab oleh Allah kelak di akhirat kita tetap dikumpulkan pula seperti ini bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. Allah memberikan pegangan kepada kita, sudah memberikan nasihat kepada kita, memberikan pandangan kepada kita. Wa may yuti'illaha war rasul, siapa orang yang taat kepada Allah juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok di akhirat katanya Allah, orang tersebut akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Kehidupannya yang diberi nikmat, bukan hanya kehidupannya di akhirat juga diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi, golongan para nabi. Ini orang yang diberi nikmat oleh Allah dunia akhirat. Makanya nabi pasti masuk surga sudah. Semuanya. Wasiddiqin, para sahabat, orang-orang yang membenarkan nabi. Ya, para sahabat itu. Sahabat ini banyak ya.
sahabat ini banyak. Ahli Badar, semua itu mereka. Terus syuhada, orang yang mati gugur di medan perjuangannya Allah, perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus solehin, orang yang diberi nikmat orang solehin, orang-orang yang soleh mengamalkan ilmunya. Di kehidupannya ilmunya diamalkan sehingga dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti yang dikenal kita lah. Gampangnya golongan orang soleh seperti di Banyuwangi ya, Habib Hasyim, seperti Habib Ali, seperti Kiai Maksum. Kalau di Sembagus, Kiai As'ad, di Kuwait, di Glemor itu ada Kiai Hasan Abdillah. Kalau di Pasuruan Kiai Hamid yang dikenal banyak ya. Seperti itulah. Kalau di Madura yang dikenal Kiai Khalil Bangkalan. Kayak itu. Mereka itu adalah golongan-golongan orang soleh. Dan yang mana kita itu setiap waktu minta ingin jadi seperti itu. Setiap waktu. Di dalam surat Fatihah. Ihdinas shiratal mustaqim. Jadikan kami ya Allah, berilah kami petunjuk ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang bagaimana? Jalan yang seperti engkau berikan kepada ihdinas shiratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi orang yang diberi nikmat ini orang soleh itu. Orang yang diberi nikmat berintinya saudara. Orang yang kehidupannya diberikan kekuatan untuk ibadah kepada Allah. Itu orang yang diberi nikmat. Orang yang diberi nikmat itu orang yang diberikan kekuatan di dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang diberi nikmat. Nah, sementara pandangan kita adalah orang yang diberi nikmat, orang yang di dalam kehidupannya hartanya banyak. Orang yang diberi nikmat, orang yang di dalam kehidupannya punya jabatan, itu yang diberi nikmat. Sementara pandangan masyarakat awam. Tapi pandangan Allah, orang yang diberi nikmat, orang yang hidup di dunia, diberikan kegampangan, diberikan kekuatan, melaksanakan perintahnya Allah, melaksanakan menjauhi larangan Allah, itu orang yang diberi nikmat oleh Allah. Makanya seperti saya sampean sekarang, datang ke pengajian ini, datang melaksanakan sholat subuh, ini diberi nikmat oleh Allah. Sebab orang yang bisa melaksanakan ibadah, itu hakikatnya bukan karena kerteknya sendiri, bukan. Karena keinginannya Allah. Berapa banyak orang yang kepingin sholat subuh, tapi tidak dibangunkan oleh Allah. Iya kan? Jadi kita ini diberi nikmat oleh Allah. Ini, orang soleh dulu seperti ini. Makanya bersyukur kita ini diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang seperti ini, besok yang di dunia seperti ini, besok akan dikumpulkan sama orang-orang yang juga diberi nikmat oleh Allah. Nah, kalau sudah di dunia diberi nikmat oleh Allah untuk gampang ibadah, di akhirat juga akan sudah dikasih hadiahnya oleh Allah. Hadiahnya orang yang gampang di dalam melaksanakan ibadah. Ya orang-orang soleh gimana? Surga. Dan nikmat besok yang paling tinggi adalah nikmat berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya Abu Nawas di dalam Ilahi Lastur Firdaus itu ya, seperti itu syairnya itu syair ya. Itu bukan hadis, itu syair. Karangan kayak kita ini ngarang puisi. Tapi puisinya, syairnya ini bentuk kecintaannya kepada Rasulullah. Orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Apa yang diminta? Saya tidak minta surga. Bukan surga. Jadi surga ini karena orang masuk surga ini belum tentu ketemu Allah. Belum tentu ketemu Rasulullah besok. Belum ketemu, betul. Tapi orang yang berjumpa dengan Rasulullah sudah pasti di surga. Jadi tergantung surganya. Kalau kelas-kelas kita ini surganya di pinggir. Ya, kayak inilah kita ini di surga, Pak, besok masuk surga seperti ini. Ya.
Kan ada yang dekat, ada yang di sampingnya, ada yang jauh, ada yang juga masuk tapi di luar nggak ngelihat sama Rasulullah. Nah, ya kayak gitu sudah. Itu perumpamaan. Di dunia ini perumpamaan, besok itu ketemu Rasulullah ya begitu. Ada yang dekat dengan Rasulullah, ada yang agak tengah, ada yang agak jauh, ada yang jauh. Jauh sekali. Ada yang tidak ngelihat belas. Surga juga. Ya kayak orang ke Mekah itu sudah. Ada orang yang ke Mekah jauh bisa nyentuh, ada yang tidak nyentuh ke Mekah, ada yang tidak lihat ke Mekah, ke Ka'bah. Ada. Seperti itu besok. Tergantung amalnya kita di dunia, tergantung kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Nah, Allah memberikan jaminan siapa orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Taat kepada Allah ini banyak. Taat kepada Rasulullah ini banyak. Bukan hanya taat kepada Allah Rasulullah sholat. Itu utama, itu jelas, itu sudah alamatnya. Taat kepada Rasulullah. Apa perintahnya Rasulullah? Rasulullah ini berpesan diantaranya, cintai ahli bait. Suruh cintai keluarganya Nabi. Nabi nyuruh gitu. Nah, kalau kita taat kepada Nabi, ya cintai itu. Makanya cinta kepada ahlul bait itu, keluarganya Nabi, para habaib itu wajib hukumnya. Hukumnya wajib. Perkara taat, ikut apa enggak, itu enggak wajib. Kalau baik ya ikut, kalau enggak baik, enggak usah ikut. Karena Habib juga manusia. Tapi Nabi nyuruh taat sama, cuma cinta kepada beliau. Cintai ahlul bait. Itu perintah. Terus perintahnya Nabi ketika ada majelis seperti ini, majelis pengajian, orang suruh singgah, suruh datangi. Ini perintahnya Nabi, bentuk ketaatan kepada Nabi. Berarti orang yang datang kepada majelis semacam ini, duduk seperti ini, berarti melaksanakan perintahnya Nabi. Jadi ketaatan ini banyak, bukan hanya sholat. Ketaatan ini banyak, bukan hanya sholat. Nabi nyuruh rukun sama tetangga, rukun sama keluarga, rukun sama tetangga. Ini perintahnya Nabi. Sehingga ketika kita ini tidak cinta kepada keluarga, tidak cinta kepada tetangga, berarti kita tidak melaksanakan perintahnya Nabi. Nah, banyak sudah. Cuman kan di pandangannya orang taat kepada Allah Rasulullah ini kan sholat. Bukan hanya sholat. Bukan hanya sholat. Apa Nabi nyuruh kalau masuk ke masjid kakinya kaki yang kanan, keluarnya kaki yang kiri. Itu perintahnya Nabi. Ketika kita menyalahi itu berarti kita tidak taat kepada perintahnya. Kalau masuk jeding, kaki yang pertama kaki yang kiri, keluarnya kaki yang kanan. Itu perintahnya Nabi. Kalau makan, Nabi nyuruh memberi contoh lagi. Tangan kanan. Banyak orang yang minum tangan kiri. Kiri. Berdiri lagi. Ya, seperti itu. Tapi kadang, ya memang dulu di zaman Rasulullah makan kan tidak sebanyak sekarang. Dulu di zaman Rasulullah tidak ada makan Hongkong pegang lombok itu. Sekarang bingung, akhirnya tidak nemu contoh makan Hongkong pegang lombok. Akhirnya bingung dia. Gitu ya. Nah minimal kalau pakai yang kiri nih, kiri itu minimal tangan kanannya begini. Kalau ini banyak sambelnya tempong, nanti tempong. Misalkan makan ini banyak sambelnya, terus kita mau minum, kan kadang jijik ya mau pegang gelasnya pakai yang kanan, yang kiri. Tapi tangan kanan ini ikut, begini. Nah, begini. Ini mau begini. Ini, ya. Karena orang begini. Iya, tapi enggak sampai dosa, saking kurang ajar. Rasanya betul. Ayo sekarang kan begini perumpamannya. Sampean ngasih jajan ke saya. Saya terima pakai tangan kiri.
Perumpamannya seperti itu. Allah ngasih air, siapa yang bisa bikin air? Kita air itu beli ya, ngambil. Yang bisa bikin air itu siapa? Nggak ada, Allah. Jadi Allah yang ngasih air, terus kita terima pakai tangan yang kiri. Walaupun kita pakai doa, alhamdulillah, tapi caranya salah, tetap kita termasuk orang yang kurang ajar di hadapan Allah Subhanahu ini. Berarti kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Inilah bentuk ketaatan. Dan 4 macam manusia ini, para nabi, para siddiq, syuhada, salihin, ini wahasuna ulaika rafiqo. Itu adalah sebaik-baik teman, sebaik-baik konco. Makanya kita ini koncoan dengan orang-orang soleh. Koncoan sama orang-orang yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena teman ini akan menyeret kita. Teman ini membuat kita ini jauh dari Allah. Kan ada teman begini. Ayo pengajian, ayo. Ayo istighosah, ayo. Ayo main dom, ayo. Ayo mabuk, ayo. Kok ayo terus sukanya. Itu bukan teman yang baik. Teman yang baik mana? Ayo pengajian, oke. Ayo istighosah, oke. Berjamaah, ayo. Ayo, Tuhan yuk. Ke kafe yuk, ke lokasi yuk. Mama seperti itulah. Yang elek, jangan, tidak boleh, itu dosa. Nah itu teman yang baik. Ketika kita tidak mau sholat, tuh males ya sekarang. Ayo sholat dulu, ayo sholat. Nanti pas mati mau apa? Nah itu teman yang baik itu. Diajak ke baik mau, diajak ke jelek tidak mau. Itu teman yang baik. Sekarang soro nyari teman seperti itu. Sebetulnya tidak soro. Sebetulnya tidak soro. Kita tidak mau nyari itu. Kenapa? Kadang ketika kita ini lagi malas, diajak sholat, malas kita. Sehingga takut diajak, akhirnya menghindar. Gitu, menghindar dari teman itu. Saya punya jamaah. Karena takut diajak sholat, dia menjauh dari saya. Ya kayak saya rombongan Wali Songo itu, rombongan Wali Songo, berangkat ya 1 minggu di dalam jalan saya. Orang yang nggak biasa sholat, ini pura-pura beli kopi kalau kalau mau diajak sholat tuh pura-pura beli nasi, ya gitu sudah. Takut diajak sholat itu, menghilang, yang ke jeding, yang ke WC. Kenapa? Takut ketemu saya, takut diajak sholat itu, menghindar mereka. Jadi kita mau nggak mencari teman yang baik itu bukan tidak ada, kitanya yang nggak mau. Makanya katanya Nabi, kalau ingin melihat orang delengen konco akrabe. Lihat teman akrabnya. Kalau teman akrabnya itu ibadah, pastikan orang itu ibadah. Tapi kalau temannya itu maling, pastikan orang itu akan jadi maling. Kenapa? Karena seperti orang yang ahli ibadah, tidak mungkin akrab sama maling. Tidak mungkin. Sebaliknya maling, tidak mungkin akrab main ke kumpul, duduk sama orang-orang soleh, itu tidak mungkin. Ya, makanya ada orang yang orang yang nambung ya, ketemu sama kiai lah katanya. Kan takut. Pasti sudah. Karena bawaannya memang orang itu tidak akrab, tidak mungkin akrab. Tapi kenapa kepada konconi yang memang sama? Dari jauh, pilih, apa nih bro? Kan gitu, pilih bro, kan gitu. Kan seperti itu. Kenapa? Karena memang sehati. Saya juga kalau lagi pas iman ini ya, imannya turun, mau ketemu guru kadang takut sudah. Mau ketemu guru takut sudah. Iya kenapa? Ya karena tidak tahu, karena mungkin sudah sholat ini menurun. Seperti itu. Bawaannya ternyata memang begitu. Makanya Allah memberi wahasuna ulaika rafiqo. Sebaik-baik teman adalah orang yang memang orang yang soleh. Makanya di dalam sholat kita minta jadikan saya orang yang diberi nikmat ya Allah.
Jadikan saya orang yang diberi jalannya orang yang diberi nikmat. Ya buktinya kita ini. Makanya ibadah ini memang harus diminta. Tidak bisa ibadah karepnya sendiri. Harus minta. Harus minta. Kayak sekarang mau ngaji. Tadi malam kalau sampai memang tidak kepengen, tidak niat, tidak kertek, tidak kira datang. Kesungguhan. Ya seperti saya. Capek. Pengajian. Ya. Sampai Pak Karim tanya, pengajian besok? Pengajian apa? Cuman pas tadi malam loyo dari saking sudah. Ya, banyak kegiatan. Ya memang begitu. Harus semangat. Harus semangat. Jangan loyo. Kayak kita ini mau rekreasi tuh. Kalau mau rekreasi, wah, semangatnya luar biasa. Masak-masakan, kurang 2 hari udah belanja duluan. Kan gitu. Tapi kenapa kita ibadah kadang loyo? Mau ibadah jalan, adan maning itu. Kan gitu. Jadi mau ibadah ini enggak ada niat yang semangat untuk ibadah. Makanya kadang ketika kita sholat ini, kadang lupa. Karena kita tidak konsentrasi. Kenapa tidak konsentrasi? Karena kita tidak semangat di dalam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ibadah ini mau menghadap Allah. Mau menghadap orang yang mestinya kita cintai, yang mestinya kita utamakan di dalam kehidupan kita. Kalau orang tahu yang akan kita hadapi siapa, pasti semangat. Seperti kita tahu besok ini, tahu kita ini akan bertemu bupati, pasti sudah semangatnya ini. Bajunya sudah disiapkan. Mau kemana? Bupati, kayaknya ini menteri datang juga ini. Pasti sudah. Kenapa? Karena tahu yang mau dihadapi orang yang memang harus dihadapi sama kita. Bajunya, parfumnya, jamnya diperhatikan. Karena tahu kalau kita mau menghadap bupati. Lah kita ini kenapa loyo? Karena hakikatnya kita ini tidak tahu mau menghadap siapa. Minimal tidak tahu siapa itu Allah. Makanya ketika mau berangkat sholat, males. Masih banyak alasan. Loh orang yang tidak ibadah ini alasannya akeh dan masuk akal semua. Namanya alasan pasti masuk akal. Tidak sholat berjamaah ya? Tadi. Banyak sudah. 1000 macam alasan. Seperti itu. Makanya cinta inilah yang diinginkan oleh para nabi, dan oleh para ulama, sehingga ulama ini mengadakan peringatan maulid ini supaya cintanya kepada Rasulullah ini tumbuh. Sebab ketika kita ini cintanya kepada Nabi ini turun, maka ibadah kita ini akan turun. Bisa leren sholat kita. Karena kita tiap hari sudah diisi dengan cinta kepada dunia. Bangun tidur yang dipikir dunia sudah. Makanya bersyukur orang seperti kita ini bangun langsung zikir kepada Allah. Bangun mulut kita baca doa alhamdulillah. Udah bangun mandi, datang lagi diisi mulut kita diwarnai dengan dicapekkan dengan zikir kepada Allah. Nah, gitu. Makanya kata Nabi, orang itu besok akan nyesel di akhirat, di kiamat, di hari kiamat nyesel. Kenapa? Diberi waktu, diberi usia, tapi usianya, waktunya tidak dipakai zikir kepada Allah. Betul nih sunya. Kok menang di bingit-bingit. Saya dulu mulut tak pikirannya, tidak tahu, andanya tahu pahalanya kayak gini ya. Enaknya pas begini, saya tidak leren-leren pikir saya mulut saya. Pasti begitu nyesel besok di akhirat. Katanya Nabi begitu. Makanya Allah ya memberikan nyuruh kita supaya kita ini zikir, ingat kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika tidur, disuruh ingat sama Allah. Ingat sama Allah ketika berdiri, ya diam-diam. Tidak harus dalam perjalanan. Enggak.
Minimal ketika mau berangkat kita niat bismillahirrahmanirrahim, berarti sepanjang jalannya kita dianggap dzikiran sudah. Apalagi sepanjang jalannya memang kita dzikir. Seperti itu. Ketika kita berbaring, ketika tidur, tidak harus tidur. Enggak. Mau tidur doa dulu. Jadi orang yang mau tidur doa dulu, tidurnya dianggap wiridan. Seperti itu. Sama seperti orang sholat malam. Menutup malamnya. Dipakai sholat isya berjamaah. Maka terus subuhnya dia sholat subuh berjamaah. Dia tidak tahajud. Maka orang itu malamnya, tidurnya, liurnya dianggap dzikir, dianggap ibadah kepada Allah. Coba. Apalagi malamnya memang bangun bertahajud. Malamnya diisi dengan dzikir. Orang yang malamnya tidur wis. Tapi usahakan mau tidur, sholat isya dulu. Sholat isya dulu berjamaah. Kemudian capek kerja, baru tidur. Jangan tidur sebelum sholat isya. Nabi tidak pernah tidur sebelum sholat isya. Kenapa? Karena orang yang orang yang tidur dulu sebelum isya, itu satu, biasanya capek mau sholat isya nanti malam. Dua, ya kita bisa jamin enggak kita ini terus hidup. Umpama kita dalam tidur kita terus kita dicabut nyawa kita dalam keadaan tidak sholat isya, bagaimana? Naudzubillah. Wassalam kita saudara. Kita berhari-hari sholat, terus kita sengaja tidur sebelum melaksanakan sholat isya, pas mati kita. Dalam keadaan sengaja tidak sholat isya. Wassalam kita. Berarti kehidupan kita dianggap tidak sholat. Beda dengan orang yang sengaja memundurkan sholat karena dijamak. Beda hukumnya. Ini kan karena sengaja tidak sholat. Karena memang tidur dulu lah. Nanti gampang nanti mau bangun. Ya, menggampangkan. Sifatnya menggampang. Makanya agama ini gampang, kan tidak boleh menggampangkan. Kalau jamak kan tidak menggampangkan itu. Memang ada rukhsah memang. Aturannya begitu orang perjalanan jauh. Malah disuruh jamak sholatnya memang. Bahkan di atas 120 kilo, perjalanan kita di atas 120 kilometer, dari sini kemana? 120. Hah? Besukian ya, Besuki. Oh. Ya Besuki lah, Probolinggo lah katakanlah. Probolinggo. Kita ini sholatnya afdol jamak. Walaupun kita ini bawa kendaraan pribadi. Orang kan enggak, mentang-mentang bawa kendaraan pribadi, kita bisa berhenti. Saya ini bawa kendaraan sendiri. Kan seperti itu. Nabi dulu pakai kendaraan bus lah. Ya kan? Nabi dulu bawa onta sendiri. Nabi dulu bawa onta sendiri. Yang bisa berhenti kapan saja, di mana saja. Ya lebih enak naik onta, jalannya pelannya. Kita jalan, kadang-kadang bablas ke masjid. Kalau Nabi dulu memang gak ada masjid, sholat di mana saja. Sepi, tidak malu. Berhenti di mana saja. Tapi kenapa Nabi di dalam perjalanannya memberi contoh sholat di jamak? Di jamak, bahkan di qashar. Ini kan menunjukkan ada keringanan, ada kebijakan dari Allah dan Rasulullah. Ada keringanan bagi kita supaya kenapa? Karena tahu Nabi orang yang didanda menjadi musafir itu capek. Kalau sudah capek, sholatnya orang yang capek pasti tidak khusyuk. Sehingga dikasih rukhsah namanya. Dikasih keringanan supaya dijamak, supaya tidak capek sholatnya. Tapi kalau ada di rumah jangan main rukhsah namanya. Sholat, tidak sholat zuhur, jamak. Kok dijamak? Capek saya. Tidak bisa. Itu hanya rukhsahnya diberikan kepada orang musafir. Beda kan? Memang aturannya begitu. Tapi kalau
sengaja kita tidak sholat karena memang apa namanya, ya saking cap mungkin tidak ada keringanan dari Allah. Nah ini yang dikhawatirkan. Apalagi seperti mau nonton voli umpama, mau ke mana daerah Rogo Jampi yang tidak boleh dijamak kan, masih dekat. Di sini mau berangkat sudah waktu sholat, sudah sholawat wassalamu alaik, ayo jalan mis, dia jalan, nggak sholat dulu, jalan mis. Nanti sholat datangnya ya mis, ternyata di tengah jalan kecelakaan orang itu. Itu masuk golongan orang yang sengaja meninggalkan sholat. Seperti itu. Jadi kita harus sedih, beda tipis ya, beda tipis. Makanya siapa orang yang isya mau tidur itu sholat isya berjamaah dulu, kemudian dia subuhnya berjamaah juga, maka tidurnya kita tadi malam itu dianggap ibadah oleh Allah. Keluar liurnya dianggap dzikir. Gitu ya, dianggap dzikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang dianggap wiridan terus tidurnya aja ketika orang berpuasa. Bukan hanya puasa itu, bukan hanya di Ramadan ya. Tidurnya orang puasa itu bukan hanya puasa Ramadan dianggap dzikiran. Orang yang berpuasa apa saja, puasa Senin Kemis, apalagi puasa Ramadan, tidurnya itu dianggap dzikir sama Allah. Jadi tidurnya orang berpuasa itu walaupun bukan puasa Ramadan, itu dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau puasa itu enak. Kalau puasa walaupun tidak dzikiran, diam-diam begini. Ya. Tapi ya bagusan dzikiran. Ya bagusan dzikiran. Ngapain kita ini menang kalau kita bisa kemat-kemut bibir? Kan mending la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya ingat ya, main ke Hasan Abdillah dulu itu. Itu lisan beliau itu tidak pernah berhenti, alhamdulillah. Sambil ngomong ketawa, dari mana? Dari Surabaya, alhamdulillah. Jenengan dari yang alhamdulillah dikirannya. Gamat kemut, nuangkan kopi, alhamdulillah. Dikasih ini, alhamdulillah. Biar saya kiai yang nuang kopi, marah. Kan karena gemetar kan tua dia, nuangkan kopinya itu ke tamu itu, di termos itu. Kiai biar saya yang bantu. Apa katanya? Sampean mau besok di akhirat nanggung dosa saya. Langsung duduk saya diem gitu. Kenapa? Karena tidak bisa memuliakan tamu, hukumnya dosa besar. Jadi memuliakan tamu hukumnya wajib. Ketika kita tidak memuliakan tamu, berarti kita masuk dosa besar. Wajib ini kan sama, wajib ini pasti kalau tidak dikerjakan konsekuensinya besar sudah. Beda dengan sunnah. Sunnah ini tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Sampean sedekah, hukumnya sunnah. Tidak punya uang tidak sedekah, tidak apa-apa. Ya daripada sedekah, tukum cegoai, tidak dosa. Tapi ketika wajib, tidak dikerjakan, dosa. Sholat wajib, tidak sholat, dosa besar. Allah nyuruh memuliakan tamu, Nabi nyuruh muliakan tamu. Muliakan tamu, kalau punya tamu, muliakan. Supaya tamu bikin seneng itu bagaimana? Ketika kita bikin kecewa tamu, dosa. Makanya saya itu kalau ada tamu, pasti kopi, teh, pasti tanya seperti itu. Kenapa? Karena takut tamu ini datang ke rumah tidak bahagia, artinya membawa kekecewaan.
Orang sekarang ada tamu ditemui di pagarnya. Ojo boleh kursinya takut rusak. Saya paling bangkel. Apa katanya guru saya itu? Orang yang seperti itu sombongnya melebihi Korun. Sombongnya itu di atas kelasnya Abu Jahal. Orang yang punya rumah nemui tamunya di luar itu kesombongannya sudah di luar batas. Walaupun omongannya bagus, tapi nemui tamu itu di pinggir, di luar itu tidak disuruh duduk, itu sombongnya di atas sombong itu. Perhatikan itu sampean kalau punya tamu, jangan sombong sampean. Masukkan tamu, jangan ditemui di pintu kecuali istri tidak ada suami. Memang harus begitu. Ayo masuk mumpung tidak ada suami. Jangan main-main begitu ya, tidak boleh. Tapi memang istri, kalau tidak ada suami, memang harus ditolak. Kembali lagi tidak ada suami. Aturannya begitu. Itu kan tamu, katanya tamu suruh masuk. Beda ini. Kasusnya beda. Istri, suami tidak ada. Tapi kalau ada tamu kita, suami ada tamu, ditemui di jalan, tidak disuruh masuk. Kita ini, saya guru ceramah itu, Masya Allah, gerges ya. Sombong di atas kesombongan yang tidak ada batasnya. Walaupun omongannya bagus. Walaupun. Kan ada. Ngomong di luar itu. Itu di atas kebacut lah bahasa Jawanya itu. Aduh, berat itu. Lah kita katanya Imam Hasan Basri itu ada sebesar ini kesombongan saja pasti masuk neraka ya. Bagaimana ini kita kelasnya digolongkan sombong di atas sombong. Aduh, ya Allah. Sekarang ini sudah banyak. Biasanya rumah bagus-bagus. Ya tidak semua ya, memang tidak semua ya rumah bagus begitu. Cuman kebanyakan. Karena tamunya mungkin miskin, saudaranya mungkin ini, itu bikin yang tidak menyenangkan. Masya Allah ini sekarang. Kalau saya bertamu sudah orang sudah tidak beres, sudah tidak lama. Assalamualaikum. Nah, seperti itu sudah. Tidak mau. Nabi itu kalau ada tamu, Masya Allah. Bahkan ulama-ulama dulu itu langsung motong kambing. Karena punya kambing, memang dia menyiapkan kambing memang khusus tamu. Kalau haruskan untuk beternak kan gitu. Diambil hasilnya kan gitu. Nah, ya minimal kalau kita orang desa ternyata dulu ya orang tua kita ngerawat ayam itu memang untuk dipotong ketika ada tamu. Sekarang kita di perumahan enggak kan? Ya, karena banyak dagang ayam, ya ayam potong yang dipanggil. Kita ayam potong enggak punya uang, minimal jajan. Sampai hatta cuma ngerebus sawi aja. Suruh tok sudah. Kalau ada tamu. Saya kalau ada makanan itu emosi. Iya, karena biasa ngasih itu, pas tak ngasih itu, pikiran lu macam-macam sudah. Betul. Kalau enggak ngasih apa-apa, sudah dah. Itu seperti itu. Inilah para jamaah, akhlaknya Nabi sampai ke sana. Kiai itu sampai niru begitu ya. Ini pegang ceret itu ya, gemeter gini ya. Nuang kopinya tamu begini. Mau dibantu tidak mau. Kita sehat kadang nggak bikin kopi ya. Sampai ke situ. Itu praktisan air katanya. Itu akalnya orang malas, pelit lagi. Sudah malas, pelit lagi. Air itu memang disiapkan. Air sekarang ada kemasannya enak, bagus itu. Siap, itu siap. Tapi yang dari kita yang sesuai, yang bahasa menyenangkan ini sesuatu yang memang kebiasaannya orang itu kan. Dia senangnya kopi, dibikini kopi. Coba gimana? Senangnya. Beda dengan kita ini cuma dikasih air. Air kan lumrah, sudah umum. Seperti itu. Tapi kalau minum kesenangannya kopi, terus minum dikasih kopi, Masya Allah, luar biasa. Orang yang
Mana yang seneng ngeteh, dibikin teh. Lain. Alhamdulillah. Gitu kan seperti itu. Beda, alhamdulillahnya beda. Sama seperti orang senengnya rokok, seneng Jisamsu, dikasih rokok Jisamsu. Sampean api ya. Kan seperti itu. Tapi kalau sudah rokok Jisamsu dikasih Grendel, asem. Kayak gitu. Makanya di dalam memuliakan tamu ini kan sunnah ya, sunnah bertanya. Jangan asal moro-moro ditokno. Iya, dulu saya ini langsung moro-moro ditokno karena tidak tahu. Karepnya sudah bagus, cuma sunnahnya yang lain tidak tahu. Akhirnya moro-moro dikasih kopi. Ternyata tamunya tidak mau ngopi. Kan gitu. Akhirnya ada ketimbulan kebencian dua. Ini yang tamunya, saya nggak bisa minum. Itu asem dikasih kopi ya. Karena tidak diminum, tuan rumahnya ngamuk. Dikasih kopi, capek-capek, tidak minum. Akhirnya kan tumbuh kebencian dua kali sudah ini. Ya seperti itu kan. Yang terjadi pasti seperti itu sudah. Siapapun orangnya. Apalagi istri yang sering gerundeng. Dibikin capek-capek, tak diminum. Makanya ternyata, itu lagi ngasih makan itu. Ibu-ibu ngasih makan. Ya kalau di sini tidak apa-apa. Di sini maksudnya Sabtu subuh tidak apa-apa. Ngasih makan itu yang sudah ditempati dengan suruh nyentong sendiri, itu afdolan nyentong sendiri. Kenapa? Karena kalau dituangi sampean kan tidak ngerti takarannya yang mau makan. Mungkin tadi habis makan, mungkin kebanyakan, seperti itu kan. Sehingga ujung-ujungnya diparuh, Mas. Tidak dimakan. Sisanya inilah yang menyebabkan masuk golongan mubadzir, Mas. Ketika masuk golongan mubadzir, masuk kesenangannya setan. Padahal makanya para baik Nabi itu ya, kalau makan itu sampai bersih, sampai diginikan ya. Sampai dipelet ya. Sampai dipelet makannya itu. Itu bukan kelaparan. Memang begitu sunnahnya. Agama memang begitu. Kalau kita kan karena tidak tahu agama, ada yang dipelet, kari kayu apa ya? Kari lapar, ditotono, kari geragas. Itu di mod ini itu memang sunnah. Sampean jangan heran kalau ada makan tangannya di mod gini. Terus baru weso. Itu memang begitu, bukan weso dulu di mod. Jadi di mod dulu baru weso gitu. Memang begitu. Karena apa? Barokahnya itu kita tidak tahu ada di mana keberkahannya. Dalam satu piring keberkahannya ada di mana. Kadang orang sekarang kan sudah tidak dihabisi, dibuat kalau rokokan itu dimasukkan di situ lagi. Ya Allah. Gitu ya. Makanya saya kalau mendingan suruh nyentong sendiri. Bagusan seperti itu. Tapi saya paling benci orang sudah nyentong sendiri dah habis. Ini kebacut sudah. Ini sudah tidak kenal kepada dirinya sendiri. Nyentong dewek, tidak dihabisi lagi. Itu kan banyak seperti itu. Di prasmanan lah undangan-undangan itu. Dia ngambil sendiri. Kok bisa dia ngambil sendiri itu dah habis? Itu kan gimana? Itu sudah ketemu orangnya tamak. Tamak itu cirinya orang yang tamak sudah. Dia nyentong sendiri, dia tahu kondisinya diri sendiri, tapi dia udah habis. Itu tamak sudah. Berarti dia hanya kepengin tuh ujung-ujungnya. Seperti itu. Ya, tapi makanya kalau ngasih ini lagi, ngasih tamu ini, seperti ngasih jeruk, ngasih apa, rasain dulu, jangan moro-moro dikasih. Saya sering dapat berkat jeruk, sampai rumah kecil gini. Ya memang harus dirasain dulu. Saya dulu sama Ki Holil As'ad, orangnya masih hidup beliau. Undangan, disuguhi sama tamunya, suguhan. Dimakan, ya begini. Saya tidak tahu disuruh rasain. Hanya gini juga, cut. Mestinya tamu itu mau dikasih, rasai dulu.
Jangan sampai tamu merasakan tidak gitu. Itulah, Masya Allah. Ini taat kepada Allah dan Rasul. Ini sudah. Jadi bukan hanya ibadah bentuk ketaatan, tapi apa yang diperintah Nabi, apa yang dicontohkan Nabi, kita niru. Disitulah ketaatan. Disitulah ketaatan. Sholatnya bagus, tapi hal yang lain nyepelekan apa yang dicontohkan Nabi, kita gugur sudah. Akan menjadi sebab yang tadi yang kita kerjakan itu gugur. Gugur. Ya, makanya seperti tadi, sholatnya bagus, tapi tamu tak dimuliakan. Ya gugur kita sholatnya, berarti dia tidak sholat berarti orang itu. Dia hanya olahraga. Sebab orang yang sholat akan terpancar ke hatinya adalah intisari daripada sholat. Akan menjadikan orang itu menjadi orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Ada tumbuh, terpancar keinginan untuk melaksanakan segala perintahnya Nabi SAW. Begitu saudara ya. Nah inilah kenapa kita ini maulid, karena ingin supaya kita cinta, mengenal Nabi, bagaimana Nabi di dalam bertetangga, bagaimana Nabi ini di dalam bergaul dengan siapa saja. Semoga menjadi ilmu yang manfaat barakah, sehingga dari pengajian ini kita ini bisa dari sudut memuliakan tamu, dari sudut bertetangga, kita mendapatkan satu sebab kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah manfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Mal qudus sadaka Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tadadi qala nufi'lan wa ruzqil kull halalan daima. Wa akhilat ulama Allah bil hamd wa fadlu syawm man yahuda wa jusfiri taqala walina wa tajmi man khalafa amra fasal wa sunnallahi wal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.